Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Valerian Rodriguez Mamlamanapa. Saya Arnoldus Renol Miron. Dan saya Afriana Ratumakin. Saya Laras Junada Getrenareke. Kami akan membahas tentang Perang Teluk II. Kuwait bermula setelah hancurnya perekonomian negara Irak setelah Perang Teluk Pertama pada tahun 1980 hingga 1888. Maka dari itu, Irak membutuhkan bantuan dana untuk merekonstruksi negaranya yang hancur. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya Perang Teluk Kedua adalah dikarenakan menurun secara drastis harga minyak di dunia, dikarenakan adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut meletakkan negara Irak di posisi yang sulit, karena Irak bergantung pada penghasilan ekspor minyak. Dan yang terakhir, kenapa Perang Teluk memiliki versi kedua adalah pimpinan Irak, yakni Saddam Hussein. Ia dikenal sebagai seorang diktator, di mana ia memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin negara di Timur Tengah. Dia memiliki keinginan untuk berkuasa di atas yang lainnya. Itu juga menjadi salah satu faktor bermulanya Perang Teluk Pertama. Hal ini juga menyebabkan kenapa ia harus terus-menerus memulai peperangan, dan berakibatnya negaranya kacau. Tetapi, hal itu tidak menghentikan dia untuk memulai peperangan lainnya. Dengan adanya perang-perang ini, dia berharap bahwa dia dapat meraih dukungan seluruh rakyatnya. Tokoh-tokoh di balik Perang Teluk II antara Irak dan koalisi pimpinan Amerika Serikat antara lain. Yang pertama, Saddam Hussein. Pemimpin Irak saat itu yang memimpin negaranya dalam Perang Teluk II. Yang kedua, George H.W. Bush. Presiden Amerika Serikat saat itu yang memimpin koalisi internasional melawan Irak. Yang ketiga, Dick Cheney, Wakil Presiden Amerika Serikat saat itu yang merupakan salah satu tokoh kunci di balik keputusan Amerika Serikat untuk meluncurkan serangan ke Irak. Jalannya Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua dimulai pada tanggal 2 Agustus 1990. Irak mulai melakukan invasinya terhadap Kuwait. Irak mengerahkan militernya terhadap Kuwait. Dalam kurang dari 24 jam, Irak telah menguasai seluruh wilayah Kuwait. Setelah keberhasilan ini, pemimpin Irak, Saddam Hussein, mengatakan dengan tegas bahwa Kuwait menjadi provinsi ke-19 negara Irak dan status ini tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Mendengar kabar mengenai peperangan ini, negara internasional menjadi ilfil terhadap negara Irak. Pada akhirnya, sebagian besar negara Arab dan Barat memusuhi negara Irak. Walaupun dalam Perang Teluk yang pertama, Irak masih mendapat dukungan dari beberapa negara besar seperti Mesir, Uni Soviet, Perancis, bahkan Inggris dan Amerika Serikat, sekarang mayoritas dari negara tersebut tidak mengindahkan perbuatan Irak. Amerika Serikat termasuk negara yang pada Perang Teluk I mendukung Irak. Tetapi pada Perang Teluk II ini Amerika Serikat berpihak kepada Kuwait karena alasan kepentingan ekonomi. Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan beberapa negara di Timur Tengah terkait perminyakan. Oleh karena itu, invasi Irak terhadap Kuwait menjadi ancaman bagi Amerika Serikat yang khawatir perang itu akan mengganggu pasokan minyak dunia. Dikarenakan hal tersebut, Amerika Serikat mulai melakukan pergerakan dan ancaman terhadap Irak. Amerika mulai dengan menempatkan pasukan tentaranya di perbatasan Arab Saudi dan Kuwait. Selain ancaman yang diberikan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB juga menuntut penarikan pasukan Irak terhadap Kuwait tanpa syarat. Akan tetapi, seluruh ancaman dan resolusi yang dikeluarkan tidak diindahkan oleh Irak. Hingga akhirnya PBB pun memberikan kewenangan untuk pasukan multinasional untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan
untuk mendorong pasukan Irak. Pada Januari 1991, akhirnya operasi pembebasan Kuwait yang diberi nama Operasi Badai Gurun. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Februari 1991, Jenderal Norman Skarkov mengatakan kurang lebih 29 divisi Irak dan sekitar 300.000 tentara Irak berhasil dilumpuhkan. Pada tanggal 28 Februari 1991, pemerintahan Amerika Serikat memerintahkan untuk menghentikan serangan yang memadai. Akhirnya Perang Teluk II.